in the country. This is a joke, right? No joke. I want you to come to New York. John Anthony here, ready to make all your betting dreams come true. John Anthony. Weekend ever and Hai guys, video kali ini akan menceritakan tentang seorang atlet football yang terpaksa harus pensiun karena cedera. Namun tanpa disangka, pengetahuannya dalam dunia football mengantarkannya menjadi seorang operator yang selalu membantu para penjudi memasang taruhan. Lebih dari 900 pertandingan, prediksi atau tebakannya selalu benar. Makanya guys, banyak orang yang menggunakan jasa tebakannya agar selalu menang. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung saja pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik, dan ini dia ceritanya. Brandon Lang tinggal di Las Vegas dan sejak kecil kehidupannya dihabiskan dengan berlatih berbagai macam olahraga. Semua itu karena sang ayah sangat ingin menjadikan Brandon sebagai seorang atlet profesional seperti dirinya. Setelah dewasa, Brandon akhirnya berhasil menjadi atlet football dan bermain untuk grup bernama Sun Devil. Tetapi pada puncak karirnya sangat disayangkan, ia mengalami cedera parah karena tertindih banyak pemain lawan. Akibat dari cedera tersebut, Brandon terpaksa istirahat dari football. Hampir selama 6 tahun, ia berusaha memulihkan kesehatannya dan mengajukan dirinya ke beberapa klub football untuk bermain kembali. Namun sayangnya, banyak dari mereka menolak karena pesimis kemampuan Brandon tidak akan setangguh dulu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kini ia bekerja sebagai operator di sebuah kantor judi taruhan olahraga. Nah, suatu hari Brandon mendapatkan tugas dari atasannya untuk menggantikan temannya di bagian prediksi pertandingan. Berbekal pengetahuannya selama bermain, prediksi Brandon ternyata tepat guys, dan sejak saat itulah namanya semakin terkenal di Las Vegas sebagai seorang yang mampu memprediksi kemenangan hingga 900 pertandingan. Keberhasilannya tersebut ternyata menarik perhatian seorang pemilik jasa taruhan American football terpercaya di New York bernama Walter Abram. Walter ingin agar Brandon bergabung dan menawarkan gaji yang jauh lebih besar serta tiket pesawat kelas bisnis untuk segera terbang ke New York. Kesempatan itu tentu tidak disia-siakan mengingat adiknya yang membutuhkan biaya besar untuk masuk kuliah serta ibunya yang bekerja dengan gaji yang tidak seberapa karena sementara ayahnya pergi entah kemana. This is a joke, right? no, this is not a joke. This is a job offer. Esoknya Brandon pun tiba di New York dan langsung dijemput oleh supir pribadi Walter. Saat sampai di kantornya, Walter langsung menyambut baik dan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Kantornya merupakan broker perjudian football yang sudah biasa menangani taruhan-taruhan besar. Lebih tepatnya guys, Walter menyediakan konsultasi prediksi pertandingan yang dimana jika penjudi tersebut setuju maka Walter mendapatkan 25% dari kemenangan si penjudi. Walter juga menjelaskan kalau dirinya punya acara TV khusus yang diharapkan setelah adanya Brandon dengan prediksinya yang selalu tepat semua penjudi akan menggunakan jasanya. Brandon kemudian diberi treatment di salon istri Walter yang bernama Tony dan di sana guys ia juga secara langsung diwawancara mengenai kebiasaan Brandon yang tidak suka merokok, minum ataupun berjudi. Brandon pun menjelaskan kalau dirinya takkan pernah lagi berjudi karena menurutnya judi hanya awal dari sebuah kebangkrutan dan ia pernah sekali kalah. Setelah beres di sana, Brandon kemudian diajak ke sebuah rumah dengan segala fasilitas mewah dan tempat tersebut juga akan menjadi kantor sementara sebelum nanti bergabung dengan para pekerja lainnya. Di sana Brandon diberi waktu seminggu untuk memprediksi setiap pertandingan serta merekam bagaimana nanti ia akan melobi para penjudi agar mau menggunakan jasa prediksinya. Sejak saat itu guys, Brandon setiap harinya mencari banyak informasi mengenai pertandingan yang akan berlangsung. Namun bukan prediksinya yang selalu Walter kecewakan, tapi bagaimana cara Brandon meyakinkan para penjudi agar mau menggunakan jasanya. Menurut Walter, rekaman Brandon masih kaku dan kurang bisa meyakinkan. Ia meminta agar Brandon tak sungkan membanggakan diri sekaligus mengganti namanya menjadi John Anthony. John Anthony here, the $1 Million Man. And from Wall Street to Tokyo to Hollywood, all your big money stays and plays with me. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya Brandon bisa memenuhi ekspektasi Walter dan pencapaian itu pun langsung dirayakan makan bersama. Saat itu guys, Brandon melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya dan Walter pun menyarankan untuk berkenalan sekaligus mengencani wanita tersebut.
Dengan dukungan dari Walter, Brandon kemudian memberanikan diri mendatangi si wanita yang bernama Alexandria. Dan tanpa diduga, dengan mudahnya Alexandria mau ikut bersama Brandon dan menghabiskan malam bersama. You just want to get in my pants. No. Setelah itu guys, beberapa hari kemudian, Brandon yang sudah membuktikan kehebatannya langsung diajak Walter menuju kantor utama. Brandon sangat beruntung karena ia diberikan ruangan yang lebih besar daripada pekerja yang lain. Hal ini membuat seorang pekerja bernama Jerry merasa iri dan menurutnya dirinya lah yang pantas bekerja di ruangan tersebut. Walau Jerry secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya, tapi Brandon tampak biasa, malah ia lebih fokus melatih cara bicaranya dalam menawarkan jasa. Hari-hari selanjutnya, Brandon terus mengasah skill bicaranya yang salah satunya kepada seorang penjudi bernama Amir yang hampir saja bangkrut karena kalah besar. Brandon pun segera melobinya dengan menawarkan jasa prediksi serta kemenangan yang pasti sampai akhirnya Amir pun setuju untuk mempertaruhkan semua hartanya yang tersisa. Dengan strategi pemasaran yang sangat meyakinkan, semakin kesini semakin banyak juga penjudi yang ikut menggunakan prediksi Brandon. Dan beruntungnya mereka semua mendapatkan kemenangan, padahal sebelumnya mereka bertaruh dengan ragu-ragu. Ketepatan prediksi itu tak hanya mendatangkan petaruh baru, tetapi juga pelanggan-pelanggan yang semakin setia kepada Brandon dan Walter. Get to the point. You're above them. Let them know it. Let them feel it. Keberhasilan demi keberhasilan yang diberikan Brandon membuatnya diundang oleh Walter untuk makan malam bersama. Ternyata guys, Walter semakin percaya dan yakin kalau Brandon sudah pantas untuk melangkah ke level selanjutnya. Walter kemudian menawarkan Brandon untuk bergabung dengannya di acara TV yang ia bawakan, yaitu The Sport Advisor. Mendengar itu, Brandon sangat senang, namun di sisi lain ia juga merasa kalau kesempatan tersebut terlalu besar untuknya. Karena Tony dan Walter sama-sama mendukungnya, akhirnya Brandon pun setuju untuk ikut dalam acara tersebut. Untuk meningkatkan kepercayaan para penonton, maka Brandon didandani layaknya orang kaya. Ia diberikan setelan serba mahal guys, termasuk juga kendaraan yang paling elegan yang sengaja Walter belikan langsung di hari sebelum berangkat ke stasiun TV. Brandon yang tadinya hanya belajar menawarkan jasanya lewat telepon, kini harus belajar juga menjual dirinya lewat acara TV. Ia dituntut harus benar-benar mendalami jiwa John Anthony, seolah itu adalah namanya. Apalagi dalam acara kali ini, Brandon akan rekaman bersama dengan operator-operator senior yang lebih berpengalaman, termasuk Jerry. Alright, Jethro? Good luck to you. In 5. Ketika acara dimulai, Jerry yang pertama tampil dan cukup meyakinkan dengan memberikan statistik prediksinya yang ia yakini selalu tepat sasaran. Kemudian guys, dilanjutkan oleh seorang operator yang menawarkan jasanya dengan berteriak-teriak sehingga memberikan kesan yang kuat. Brandon sendiri semakin gugup hingga ia sempat lupa kalimat yang harus ia katakan. Namun tiba-tiba saja ia mendapatkan ide untuk menggunakan pengalamannya menjadi pemain American football yang membuatnya bisa menebak tepat sasaran. Ia juga berbicara dengan tenang dan berwibawa, tidak tergesa-gesa seperti dua operator sebelumnya. Walter sendiri sempat terhipnotis dan tak menyangka kalau Brandon bisa melebihi dua orang lainnya yang lebih senior. I played quarterback, Division I, and every QB knows that the secret. Esoknya, Brandon semakin kebanjiran pelanggan setelah rekaman itu disiarkan. Brandon semakin sibuk menerima telepon sekaligus melatih dirinya menjadi John Anthony yang pandai menghasut. Hal ini guys membuat Jerry semakin iri karena Brandon terlihat semakin sombong setelah pencapaian tersebut. Walter bahkan mengalihkan salah satu pelanggan setia Jerry kepada Brandon dan membuat kebencian Jerry tentu saja semakin besar. Your client's a jumping ship, you lactose intolerant fuck. Get out of my sight. Come on. Beberapa minggu kemudian, seorang petaruh kelas dunia bernama Novian mengundang Walter ke Puerto Rico karena ia ingin menggunakan jasanya. Setibanya di sana, Brandon kemudian mengeluarkan skill menghasutnya dan saat itu Novian sedikit meragukan bagaimana Brandon sangat yakin akan prediksinya. Dengan semua skillnya, Brandon terus memprovokasi Novian, seolah membuatnya seperti pengecut, hingga akhirnya ia pun sepakat membayar di muka untuk taruhan besar $250,000. I never paid up front before, did I? We've never charged it before. But considering Dan sekembalinya dari sana, Brandon harus menyiapkan prediksinya untuk permainan minggu ini. Entah apa yang dipikirkan Brandon saat itu guys, ia malah meminta prediksinya dari seorang operator bernama Sheila.
Tentu saja Sheila bingung karena takut jika nanti tebakannya salah dan menyebabkan kerugian taruhan para penjudi yang sudah mempercayai Brandon. Walau begitu, Brandon sendiri tidak peduli dan malah meyakinkan bahwa apapun yang Sheila pilih pasti akan menang. Dan ajaibnya, ketika malam pertandingan berlangsung, tim yang dipilih Sheila benar-benar menang. Kemenangan itu pun dirayakan oleh semua pekerja karena mereka akan mendapatkan untung besar dari taruhan yang dipasang Novian. Brandon juga ikut merayakan kemenangan tersebut dan menyelamati Walter atas keberhasilan mereka. Ia meminta bayaran lebih karena keberhasilan ini juga berkat usahanya dalam menghasut Novian. Brandon berharap dapat 10% dari hasil, tetapi tanpa diduga Walter justru memperingatkannya dengan tegas untuk tidak meminta lebih dari yang sudah ia berikan. Dan satu lagi guys, ia juga mengingatkan kalau Brandon hanyalah seorang pegawainya. Rip it out of my fucking talons. That's how you get ahead with me. Now, John Anthony. Brandon tentu sangat kesal dan merasa dirinya tak dianggap hingga ia berusaha menghibur diri dengan mendatangi apartemen Alexandria untuk mengajaknya makan malam bersama. Lagi-lagi hal yang tak terbayangkan sebelumnya terjadi. Brandon malah diusir karena waktu itu Alexandria mau menemani Brandon karena sudah dibayar mahal oleh Walter. Semua itu guys ternyata hanya rekayasa Walter untuk membuat Brandon terlena. Esoknya, Brandon di kantor mendapatkan sambutan meriah dari para pekerja lain. Akan tetapi, suasana hatinya masih kesal dan ia memutuskan untuk pergi bermain golf bersama kliennya tanpa memperdulikan Walter yang terus-terusan meminta Brandon mempersiapkan pertandingan untuk minggu ini. It's time to press, my man. We're gonna yank out all the stops. When you win and you press. You don't rest on your... Saking jengkelnya saat itu, Brandon membalasnya dengan memberikan pilihan asal-asalan untuk pertandingan yang diminta. Hasil dari pilihan asal-asalan itu benar-benar buruk. Semua prediksinya meleset dan membuat Walter kewalahan menerima komplain dari setiap pelanggannya. Untuk kali ini, Walter rela memberikan 10% dari komisi kemenangan, asalkan Brandon kembali lebih serius dalam menganalisa pertandingan. Buah dari gagalnya prediksi tersebut membuat Novian sangat marah dan mengancam Brandon ketika ia berolahraga di taman. Hampir saja Brandon dibunuh dan diancam seluruh keluarganya. Brandon yang tak bisa berbuat banyak pun hanya memohon meminta maaf dan berjanji ia akan membantu mendapatkan kembali uangnya di pertandingan selanjutnya. Beberapa hari kemudian saat acara TV akan dimulai, Walter dengan lantangnya memecat Jerry. Padahal saat itu Jerry hanya ingin menjadi pembicara utama karena ia telah memenangkan banyak pertandingan. Tetapi Walter justru menolaknya dan membandingkannya dengan Brandon. Jerry pun berusaha menjelaskan kalau selama 6 tahun bekerja, ia selalu memberikan yang terbaik, berbeda dengan Brandon yang hanya baru beberapa bulan saja. Namun guys, Walter tetap tak mau mendengar karena menurutnya Brandon lebih punya bakat daripada Jerry yang hanya mengandalkan software untuk prediksinya. You're fucking fine. Maybe I am. Good luck! Tidak sampai di situ saja, esoknya Amir menelpon dan marah-marah menyalahkan atas kehilangan seluruh uangnya. Rumah, mobil, hingga pekerjaannya habis karena ia kalah bertaruh hingga $380.000. Brandon pun kembali membujuknya dengan berkata bahwa minggu ini akan beda. Tetapi Amir sudah terlanjur kesal dan tidak mau percaya. Ia sudah kehilangan segalanya dan padahal sebentar lagi ia akan menikah. Who the fuck are you? Like this is some kind of game. You ruined me. Dari beberapa kejadian yang sudah dialami, Brandon kembali membangun stamina dan berusaha lebih keras lagi untuk menghindari kesalahan prediksi minggu ini. Setelah mendapatkan prediksi yang benar-benar ia yakini, ia pun keluar dan memberikannya kepada Walter. Kali ini Brandon sudah sangat yakin dengan analisanya dan semua operator pun segera menjual pilihan tersebut kepada para petarung agar dipasangi. New York in the under, Tennessee in the over. Sell them hard. Saat tiba akhir pekan, seluruh karyawan di kantor Walter menonton bersama, berharap prediksi Brandon sesuai harapan dan mendapat keuntungan yang banyak. Awalnya pertandingan tersebut berjalan sesuai prediksi, namun sangat disayangkan di menit-menit terakhir tim pilihan mereka kalah dengan selisih skor sedikit. 2 hari kemudian saat Brandon diajak makan malam, yang datang ternyata hanyalah Tony saja. Dan Tony pun kemudian menjelaskan kekalahan kemarin membuat perusahaan merugi dan Walter memaksakan diri pergi ke Las Vegas untuk berjudi mencari keberuntungan.
Setelah malam itu 2 hari kemudian barulah Brandon dan Walter bertemu di acara TV seperti biasa. Namun Walter tak menjelaskan sedikit pun bagaimana kondisi keuangannya saat ini. Brandon sendiri saat itu merasa dilema dan gugup untuk menentukan prediksi yang akan disampaikan di acara nanti. Ia tak bisa berpikir jernih dan pesimis hingga Brandon memutuskan untuk menentukan prediksinya menggunakan lemparan koin. Acara pun dimulai dan Brandon langsung memberikan hasil prediksinya lalu mengatakan dengan jujur kalau prediksi itu ia dapat dari melempar koin. Tanpa diduga, Walter malah melanjutkan acara. Bahkan ia menjamin prediksinya untuk minggu ini tidak ada resiko. Siapapun yang mau ikut dalam prediksinya, maka jika kalah semua uangnya akan diganti. Brandon tentu sangat kaget mendengarnya dan ia juga berusaha mengingatkan agar Walter tidak gegabah membuat keputusan seperti itu. Namun Walter tetap yakin dan apapun yang terjadi ia sudah siap dengan hasilnya. Di hari selanjutnya mendadak banyak penelpon yang mau ikut dalam taruhan. Mereka bertaruh gila-gilaan, semua operator sibuk tak henti-henti melayani para penjudi memasang taruhannya. Brandon sendiri di balik pintu hanya bisa melihat dengan wajah khawatir karena ia tahu jika sampai salah prediksi maka Walter akan bangkrut dan semua para pekerja akan mendapatkan masalah. Saat tiba hari pertandingan, semua pegawai berkumpul menyaksikan pertandingan tersebut dengan tegang. Namun baru di babak pertama, tim yang dijagokan Walter kalah telak dan mereka mulai pesimis dengan hasil akhirnya nanti. Brandon saat itu meyakinkan kepada Walter kalau pertandingan belum usai dan ia juga sangat yakin dengan prediksinya kali ini walaupun itu berasal dari lemparan koin. Pertandingan pun kembali berlanjut ke babak kedua dan tim yang diunggulkan poinnya mulai menyusul. Namun di sisi lain, Brandon tanpa sepengetahuan Walter berniat pergi. Ia sudah membulatkan tekad untuk berhenti dari pekerjaan. Seluruh barangnya dikemasi dan sebelum pergi ia pun menulis sebuah surat untuk Walter sebagai ucapan terima kasihnya karena selama ini ia sudah memberinya pekerjaan. Dalam surat itu ia juga menulis alasannya jika ia tak mau lagi terbebani dengan prediksinya yang bisa membuat orang bangkrut dan hancur seketika atau bahkan membahayakan nyawa dan keluarganya. Walter juga saat itu mulai menyadari dengan kegilaannya terhadap judi yang selama ini membuatnya selalu melakukan segala cara untuk tetap bertahan. Pada akhir pertandingan, Brandon yang sudah tiba di bandara menyaksikan kemenangan timnya. Dan setidaknya kepergiannya memberikan kesan baik untuk Walter dan juga semua para pelanggannya yang telah kalah di minggu kemarin. Beberapa bulan kemudian, sekembalinya ke Las Vegas, Brandon memulai kembali kehidupannya dengan menjadi seorang pelatih football untuk anak-anak. Dan ia selalu meyakinkan kepada mereka untuk tetap optimis dalam setiap perlombaan apapun. Dari film ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa uang bisa membuat seseorang buta. Tanpa sadar, orang-orang mengejar uang hingga lupa dengan sekitar, bahkan dengan mimpinya sendiri. Ya begitulah guys, yang namanya judi lambat laun akan merusak kehidupan kita. Oke guys, untuk video kali ini cukup segitu dulu. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan jangan lupa tonton juga video 7 menit lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.